Shalom JKI Mawar Sharon, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apakah Bapak Ibu pagi hari ini bersemangat? Yes, semangat ya. Pagi hari ini kita membahas sebuah tema baru di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Oktober, mengenai kesetiaan. Di pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar yang namanya set our mind. Menyetel pikiran kita. Ya, sebelum mulai, yuk kita sama-sama. Anda siap menyetel pikiran Anda? Siap? Coba taruh dua tangan Anda di kepala begini ya, siap ya? Kayak begini. Siap? 1, 2, 3. Ya, oke. Sekarang toleh kanan. Sekarang toleh kiri. Orang di sebelah Anda bilang Anda kelihatan lebih cantik, lebih ganteng dari biasanya, gitu. Iya. Ya itu akibat menyetel pikiran tadi. Iya. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita set our mind, menyetel pikiran. Karena pagi hari ini kita akan belajar sebuah atribut Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu namanya kesetiaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, ada sebuah ayat di dalam Keluaran pasal yang ke-34, ayat 6, merupakan ayat yang menurut saya sangat langka. Karena apa disebut langka? Karena mungkin ya, setahu saya ini satu-satunya tempat di mana Tuhan itu menjelaskan siapa dirinya. Jadi kita mendengar siapa Tuhan bukan dari orang lain, bukan dari nabi, tetapi Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya siapa dia. Jadi ini menarik kalimat ini. Mari kita baca ya. Dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Jadi yang bicara siapa? Tuhan. Bayangin, yang bicara Tuhan sendiri. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi ayat ini merupakan rangkuman biografinya Tuhan, rangkuman karakternya Tuhan. Kalau ditanya Tuhan seperti apa, dia sendiri yang menjawab. Pagi hari ini saya ingin menyoroti bagian akhir saja dari 5 deskripsi yang Tuhan sampaikan tentang dirinya, yaitu namanya setia. Apa yang di dalam benak kita pada waktu kita mendengar kata setia? Pagi hari ini kita akan belajar apa sih arti setia yang dimaksud oleh Tuhan. Mari kita saksikan. If you tried to describe what God is like, it could be difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently described God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at this last characteristic of God. It's the Hebrew word emet, which can be translated as faithfulness or even truth. It's related to another word you've probably heard before, amen, which is an untranslated Hebrew expression meaning that's truth. So emet can mean truth, and it can refer to correct ideas or concepts. This is because emet has to do with stability and reliability, like when Moses holds up his hands for hours to defeat Israel's enemies, the Amalekites. His friends put a rock under him and support his hands so that his hands will remain emet, or steady. When emet is used of people, it describes reliable and stable character or trustworthiness. Like when Moses appoints leaders in Israel, they're to be people of emet, people who are trustworthy, who won't take bribes or distort justice. So to say that God is full of emet doesn't just mean that God tells the truth or stands for truth. It means that God is faithful and trustworthy. This is why Moses calls God a rock, saying that he's faithful, just, and upright. He's saying that he can trust God to be consistent to his character. And the Hebrew word for trust is actually the verb form of the word emet. It's he'emin. It can be translated as to believe or to have faith, but most basically it means to consider someone trustworthy or to trust.
The first person we meet in the Bible who considers God to be trustworthy is Abraham. God makes a promise that Abraham and his wife Sarah will have a huge family and that through them, all nations will experience God's blessing. But Abraham and Sarah are really, really old, and they've never been able to have any children. And yet, in the face of these challenges, Abraham means God. He considers God trustworthy to open a way forward. And God does show Emet to Abraham and Sarah. In just 4 generations, their descendants form a whole nation called Israel. And God invites Israel into a trusting and faithful relationship. And when God leads them out of slavery in Egypt, Israel means in God. They trust and rely on him. But when they come to the land God promised to Abraham, and they find out it's filled with giant cities protected by giants, their trust in God's emet fails. But eventually we meet an Israelite who does trust God in the face of giants. It's David. He yells at the giant, "You come with a sword and a spear, but I come with the name of the God of Israel." David consistently relies on God. In fact, it said that David walked in emet before God. So David considers God to be faithful and responds with faithfulness. This is why God promises to raise up a faithful descendant of David, whose kingdom will endure forever, or in Hebrew, have emet. This faithful king will become the source of trust and stability for others forever. But when the kingdom later collapses, the Israelites find themselves without a home and without a king. And they cry out, "Oh God, where is your loyal love that you swore to David in your emet?" They're accusing God of abandoning his promises to Abraham and to David. Is God trustworthy? Is he faithful after all? The first line of the New Testament is an answer to that question. This is the lineage of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. In other words, through Jesus, God fulfills his promises. Or as Paul says, Jesus came on behalf of God's faithfulness. He is the faithful king whose kingdom will endure forever and who invites all nations to trust God. Now, trusting anyone is risky. It's hard to know if anyone is really full of emet. But the biblical story portrays a God who's been faithful all along and whose promises were fulfilled in the story of Jesus. And so as we look out at the obstacles facing us and our world, we're invited to take that same risk and join Abraham, David, and the people of God in trusting that God is overflowing with faithfulness. Emet atau stabil. Sebetulnya kata setia itu artinya stabil, bisa diandalkan, bisa dipercaya. Kalau kita ngomongin bisa dipercaya, bisa diandalkan itu ibarat seperti kursi, saudara. Tempat kita duduk itu namanya emet, bisa diandalkan. Atau Anda bisa nyantai begini, bersandar, itu namanya emet. Anda yakin dengan kursi ini. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam kehidupan kita akan membuat keputusan demi keputusan. Apakah kita akan bersandar pada Tuhan atau kita akan bersandar kepada pikiran kita sendiri yang kadang-kadang nggak stabil. Ya, saudara bisa lihat bedanya? Kayaknya nggak bisa lihat ya, saudara ya. Kalau saya duduk, kurang kelihatan bedanya. Tapi kalau saya injak kursi ini, Anda akan lihat ada perbedaan yang sangat. Lihat, stabil, stabil, betul? Coba yang ini. Bisa ngerti, saudara? Ini saya bukan gempa bumi loh, saudara. Ini emang kursinya kayak gini. Ya, terima kasih untuk Pak Pujo, Ko Budi, tim yang sudah menyiapkan ilustrasinya. Ini gambaran kehidupan kita, saudara. Kalau kita berdiri di atas janji Tuhan, itu emet, bisa diandalkan. Tapi begitu kita memutuskan untuk berdiri di atas
jalan kita sendiri, Anda lihat baru saya injek satu kaki aja sudah kayak begini, saudara. Dua kaki mengerikan, saudara. Bayangkan kalau kita membangun kehidupan kita, dan terus kita mau makin tinggi, punya cita-cita yang luar biasa, bisa bayangkan ngerinya kayak apa? Coba bayangkan kalau saya harus ngambil layang-layang atau balon di sini, saudara. Kalau pakai kursi ini mungkin agak takut-takut tapi berani, saudara ya. Tapi kalau pakai kursi ini ngambil balon di atas, saya harus manjat lebih tinggi lagi. Ada yang berani pagi hari ini mau merelakan dirinya untuk percobaan? Ada? Ada yang berani? Enggak berani, saudara. Enggak stabil, saudara. Gini aja sudah goyang, saudara. Dua kaki. Saya coba menyeimbangkan badan, saudara. Lihat. Ini saya coba menyeimbangkan badan seperti gini. Ya. Itulah yang namanya pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan di dalam ayat kita pagi hari ini, di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, dikatakan semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki, sama-sama yuk katakan, damai yang sempurna. Yaitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Kita bisa sama-sama melewati permasalahan kehidupan yang sama. Tetapi orang yang dikatakan orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, dia akan mempunyai damai yang sempurna. Karena apa? Karena pribadi Tuhan stabil, bisa diandalkan. Sedangkan pada waktu kita percaya kepada pengertian kita sendiri, itu tidak stabil, sangat tidak stabil. Saudara tahukah bahwa seringkali yang membuat kita susah percaya sama Tuhan itu apa sih? Kalau kita renungkan, sebetulnya yang sering membuat kita nggak percaya sama Tuhan, tidak menyandarkan harapan kita kepada yang stabil, adalah yang namanya pengalaman. Betul enggak, saudara? Saya terberkati apa yang David sampaikan minggu lalu, dikatakan, sering katakan juga pengalaman bisa menjadi guru yang baik untuk kita menjadi bijaksana. Tapi seringkali juga bisa menjadi musuh untuk kita beriman. Pengalaman bisa menjadi guru yang baik untuk kita menjadi bijaksana, tetapi bisa menjadi musuh untuk kita beriman atau percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sekarang mengerti bahwa kalau kita di Alkitab berkata hatinya percaya kepada Tuhan, itu sebetulnya menceritakan gimana kita menaruh kepercayaan kita. Di mana kita taruhkan hidup kita atas dasar apa. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, di dalam Good News Translation, dikatakan, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hati-hatilah dengan cara kamu berpikir. Karena hidup kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Ya, ini seringkali mengingatkan saya juga. Kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Saya seringkali berpikir, oh ini berarti orang harus pintar untuk punya kualitas hidup yang baik. Bukan cuman itu. Tetapi apa yang kita biarkan di dalam pikiran kita itu yang akan menentukan perasaan kita dan akan menentukan mood kita dan akan menentukan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau Anda sedang sakit sendirian, Anda bisa punya macam-macam pikiran. Kalau orang sakit biasanya mulai mengasihani diri sendiri. Kok tidak ada yang perhatiin ya? Kok tidak ada yang SMS saya ya? Kok tidak ada yang besuk saya ya? Kok tidak ada yang perhatian saya ya? Kita bisa terjebak dalam pikiran-pikiran itu, coba perhatikan kemudian apa yang terjadi pada perasaan kita. Perasaan sedih, perasaan sendirian, perasaan terisolasi, perasaan miserable gitu ya. Dan pasti bukan perasaan-perasaan yang sukacita karena pikiran kita. Kita mulai merasa kok
katanya di gereja tapi tidak ada yang perhatian, katanya di komsel kok tidak ada yang nanyain. Saudara, Anda mulai mengasihani diri sendiri. Dan sering kali, saya beberapa kali melihat diri saya juga dalam posisi seperti itu. Loh, tiba-tiba saya berpikir, loh kok bisa, Roh Kudus ingatkan, loh kamu kok bisa punya pikiran kayak gitu? Kamu kok bisa mengasihani diri sendiri? Tapi pada waktu kita memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan ajarkan kita untuk kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Kita mulai memikirkan orang lain, cara berpikir kita berubah. Ya, saya lihat di Instagram, saya lihat, oh hari ini si A ulang tahun. Hari ini si B ulang tahun juga. Wah, saya mau nyelamati, saya mau bilang selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terus saya lihat, ada teman saya yang sudah bertahun-tahun ya berdoa untuk dapat pasangan dan akhirnya dapat pasangan juga. Wah, saya bersuka cita. Saya mulai bersuka cita, bersyukur untuk orang itu. Ya, sepertinya saya dalam hati saya guyonan sama dia. Kayaknya doa mendapat pasangan kok lebih berat. Jawabannya lebih lama jawabannya daripada doa melawan sakit berat gitu ya. Kalau mendapat mujizat lebih gampang daripada mendapatkan pasangan hidup gitu. Saya sering guyonan sama teman saya. Tapi pada waktu saya mulai memikirkan ulang tahun orang lain, pada waktu saya mulai memikirkan teman yang barusan diberkati dengan pasangan, pikiran-pikiran tadi yang merasa tidak ada yang memperhatikan, mengasihani diri sendiri, merasa sedih sendirian, terisolasi, hilang saudara. Kenapa? Karena saya memutuskan untuk berpijak pada fondasi yang kuat. Pada waktu saya berpijak pada perasaan saya sendiri, hidup itu rasanya enggak enak banget saudara. Selalu berubah-ubah. Begitu juga dengan perasaan kita. Saya mau katakan bahwa cara berpikir kita pagi hari ini menentukan kualitas berpikir kita. Amin. Maka itu saya bilang dari awal, set our mind. Set our mind. Yang bertugas untuk menyetel pikiran kita adalah kita sendiri. Jangan pernah harapkan ketua komsel Anda untuk menyetel pikiran Anda. Pasangan Anda tidak bisa menyetel pikiran Anda. Pendeta Anda tidak bisa menyetel pikiran Anda. Bahkan Roh Kudus pun tidak bisa menyetel pikiran Anda. Saya jamin. Karena Roh Kudus kasih kebebasan kehendak kepada kita semua. Mau disetel seperti apa. Jadi perlu disengaja. Selama seminggu ini saudara, saya tidak lepas dari namanya rumah sakit. Dari rumah sakit hampir tiap hari saudara di rumah sakit. Nah saudara, saya mau cerita di mana kita bergumul. Karena kondisi dari keluarga, kondisi dari papa saya harus bawa berobat. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Sampai ke Jakarta kita berpikir kita sudah dapat dokternya, kita sudah dapat apa yang harus dilakukan, kita sudah senang. Masalahnya adalah tidak tahu kapan akan dilakukan. Jadi hidup ini kan penuh ketidakpastian ya saudara. Amin. Ya. Oh iya, saya mau mengajarkan satu kata baru ya. Tadi dikatakan kalau stabil atau setia itu namanya apa? Emet. Kalau kita percaya, kita bilang betul, kita bilang apa? Amin, betul? Dari kata he-min, betul ya? Jadi kalau saya pagi hari ini mau ajarkan dalam bahasa Semarang supaya lebih nangkep gampang ya. Kalau kita mau bilang amin atau betul, coba ya sama-sama bilang, kita bilang coba bilang. 1, 2, 3. Ayo dong, logat Semarangnya mana? 1, 2, 3. Gitu. Firman Tuhan benar? Gitu loh. Nah itu loh Semarang saudara. Jadi ternyata itu ternyata sangat alkitabiah, ada di dalam bahasa aslinya Alkitab saudara. Min, itu sama artinya ya. Sama amin itu sama persis. Ya. Jadi balik ke cerita, belum ada kepastian. Kemudian kita sudah merencanakan
sudah kontak sama dokternya, belum ngasih kabar. Hari Senin pada waktu jam doa, pada waktu saya berdoa, saya dapat impresi kuat. Bilang siap-siap, semuanya bisa selesai minggu ini, hari Jumat gitu. Belum ada kabar. Hari Selasa dikabarin, saya tanya sama dokternya, gimana dok? Sudah bisa ini, kita bisa pastikan minggu ini. Saya barusan divaksin, di booster. Saya nggak tahu, biasanya dulu waktu di booster itu, waktu divaksin saya meriang, jadi saya nggak berani untuk melakukan tindakan gitu. Wah, terus kapan dok? Ya kemungkinan kalau nggak ini ya minggu depan, dia bilang gitu. Wah, makin nggak pasti. Tapi dalam hati impresi itu kuat, Jumat gitu. Betul, terus hari Rabu tidak ada kabar sama sekali. Hari Kamis sudah mendekati akhir minggu, jam setengah 8 pagi, pada waktu merenungkan firman Tuhan lagi, kayak ada dorongan di hati, coba kamu tanya dokternya lagi, kamu WA lagi. Saya sibuk, lupa, jam 8 baru inget, saya WA. Dan ajaibnya langsung dijawab. Oke, maaf, saya seharian kemarin demam, saya kemarin tidak bisa apa-apa, habis divaksin, badan saya tidak enak semua. Hari ini kamu siap-siap ya, hari ini kita masuk rumah sakit, besok siap-siap, besok tindakan. Wah, saya kaget. Kok bisa tepat sekali seperti yang impresi yang saya dapatkan. Terus sudah persiapan masuk di rumah sakit, cek 1, 2, 3 beberapa hal yang dicek. Ceknya itu tidak semuanya bikin hati tenang, saudara. Beberapa hasil itu berkata begini intinya, kamu yakin bisa? Apa bisa sih kayak gini? Apa bisa itu hari Kamis siang, hari Kamis sore? Nanti kita tunggu lagi ya hari Jumat pagi, baru kita tahu kepastiannya. Waduh, makin deg-degan saudara. Tapi betul ternyata hari Jumat pagi seperti impresi yang Tuhan berikan, semuanya bisa dilakukan. Saudara, seringkali pada waktu kita sedang menghadapi masalah, kita ini nggak tahu harus bikin keputusan apa, betul nggak? Mau tanya siapa, mau minta tolong ke siapa. Tetapi ada Roh Kudus di dalam kita yang menuntun kita dalam setiap kebenaran. Oleh karena itu, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang dikonfirmasi dengan firman-Nya itu merupakan emet tadi, suatu landasan yang teguh. Kalau kita berdiri di atasnya, kita enggak goyah. Kita bisa dengan yakin kita percaya dengan keputusan yang kita buat. Walaupun saya bilang tidak pasti. Kita enggak bakal tahu masa depan seperti apa, saya bikin keputusan yang benar atau enggak juga enggak bakal tahu. Tetapi tuntunan Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang stabil. Karena dia adalah pribadi yang setia. Pribadi yang setia yang bisa diandalkan. Saya berharap kita nangkep ini. 1 Korintus 2 ayat 15-16. Ada sebuah ayat yang indah banget saya ingin bagikan untuk Anda dalam menit-menit terakhir ini. Coba perhatikan, dikatakan begini. Tetapi orang yang rohani dapat memahami segala sesuatu. Yuk baca pelan-pelan. Tetapi orang yang rohani dapat memahami segala sesuatu. Dan hal ini merisaukan dan mengherankan orang duniawi yang tidak dapat memahami orang yang rohani itu. Ayat 16, mana mungkin ia dapat, maksudnya orang duniawi. Sebab ia tidak mau mengenal pikiran Allah atau memperbincangkannya dengan Allah atau menggerakkan tangan Allah dengan doa. Saudara nanti pulang Anda baca lagi di Alkitab ayat yang barusan kita baca. Tanpa Roh Kudus menjelaskan, Anda baca lagi ayatnya, pasti enggak mudeng saudara. Anda baca lagi 2 ayat yang barusan kita baca, tanpa Roh Kudus bekerja, dijamin enggak akan mudeng. Seringkali apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu betul-betul butuh Roh Kudus
Ya, saya minta tim bisa mempersiapkan diri, bisa maju ke depan. Butuh Roh Kudus untuk ada dan memimpin setiap langkah kita. Kadang-kadang waktu melangkah kita bingung kok, ini tuntunan Tuhan atau keputusan saya sendiri. Tapi sama seperti Daud, karena dia membangun pengenalan dengan Tuhan, seperti Abraham. Dia membangun pengenalan akan Tuhan. Pada waktu Tuhan bicara sesuatu dalam hidupnya, dia tahu persis, ini sesuatu yang bisa aku pegang, yang aku bisa pijak. Pasti. Contoh, pada waktu orang Israel semua ketakutan, lihat Goliat, Daud kok enggak? Karena Daud berpijak kepada janji Tuhan, dia bilang bahwa di tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberikan untuk umatnya. Siapapun yang jadi lawan tidak pengaruh. Dia berpegang pada janji Tuhan, bukan berpegang pada keahliannya sendiri. Dia berpegang pada janji Tuhan. Itu yang membuat hidup kita itu namanya stabil. Bisa berani membuat keputusan. Pada waktu Tuhan melakukan sesuatu, dia itu setia. Ya, satu contoh terakhir. Beberapa hari terakhir ini saya sakit ya, pencernaan sakit. Sampai hari Senin sampai ke Jakarta badan masih sakit, masih mencret. Saudara. Sampai di sana keluarga makan, saya cuma bisa nonton. Karena enggak berani makan macam-macam, sedikit-sedikit mual gitu. Tapi pagi hari pada waktu saya terbangun kemudian seperti biasa ke kamar mandi, saya tiba-tiba lihat sebuah Instagram tentang Evan Roberts. Evan Roberts adalah seorang yang dipakai Tuhan kurang lebih 117 tahun yang lalu di Wales, di Inggris. Seorang yang biasa, tapi menyerahkan hidupnya dan dipakai menjadi salah satu KKR yang paling membawa dampak di dalam sejarah Pantai Costa, namanya Wales Revival. Pada waktu saya habis nonton itu, kemudian saya berdoa, ya saya tergerak untuk berdoa untuk kebangunan rohani. Saya berdoa untuk keselamatan beberapa orang, beberapa keluarga saya doakan. Pada waktu saya berdoa di ranjang saya, saudara, saya mengalami pengalaman yang saya alami beberapa kali. Tiba-tiba sambil berdoa, doa itu benar-benar seperti percakapan. Saya bisa dengar apa yang Tuhan bilang, saya juga bisa bilang apa yang saya mau. Benar-benar percakapan. Dan pada waktu berbicara itu saya merasakan seperti kayak api gitu, saudara. Api dari atas gitu. Dalam posisi tidur, saya bukan doa. Posisi terlentang, saya betul-betul merasakan api dari atas ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas berkali-kali gitu. Berkali-kali. Saya pada waktu bangun pagi, saya tertidur habis itu, pada waktu bangun pagi saya punya keyakinan 100%. Saya sudah sembuh. Tanpa obat, saya percaya saya tidak akan mual lagi. Kenapa saya bisa punya keyakinan seperti itu? Walaupun saya tidak doa minta kesembuhan. Karena saya membangun hubungan mengenal Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan bicara saya tahu, oh yang ini suara Tuhan. Saya berdoa setiap dari kita juga mempunyai hal yang sama. Anda tidak yakin, tidak menjadi yakin bukan karena khotbah dari seorang pendeta, tapi Anda harus dengar sendiri dari Tuhan. Pada waktu Tuhan yang mengucapkan, ingat dia berkata dia adalah emet, setia, tidak bisa berubah. Sekali dia bicara, tetap konsisten, tidak bakal meleset. Ya, kita tidak akan bisa tahu masa depan kita. Kita tidak akan tahu masa depan kita. Tetapi kita hanya bisa mengandalkan pribadi yang sudah ada di masa depan. Anda tidak akan tahu, saya juga tidak akan tahu yang akan terjadi nanti sore apa, besok pagi apa.
Tapi saya tahu pasti saya berjalan dengan pribadi yang sudah ada di masa depan saya, sudah ada di masa lalu saya. Dan ada di saat ini bersama dengan saya. Menuntun dan memimpin kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ingat bahwa perjamuan kudus adalah suatu bentuk kesetiaan. Sama-sama bentuk kesetiaan. Dia membuktikan apa yang dia katakan dari zaman Abraham, dari zaman Adam bahkan. Itu ditepati dengan begitu akurat ribuan tahun kemudian. Kalau ada orang yang bisa memegang janji, ya memegang janji sama Anda dalam hitungan bulan, Anda mungkin agak percaya. Kalau bisa memegang janji dalam hitungan tahun, Anda lebih percaya lagi, betul enggak? Ini bukan tahun, ini ribuan tahun, berbagai generasi, janjinya tetap sama. Dan siap untuk dibuktikan.